rabbil alamin bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman saya sekalian, kita hari ini dikumpulkan oleh Sahibatul Bait untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad ini, Bu, adalah merupakan hadiah terindah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam hidup kita. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul 'azim. Wa balagha rasuluhun nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Kata Allah, laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh-sungguh Allah telah benar-benar memberi kepada orang-orang yang beriman. Nah, nih. Saya belajar bahasa Arab sangat lama. Kayaknya kalau dibandingin sama yang ada di sini boleh-boleh lah. Ya, boleh-boleh untuk ngaku yang paling panjang belajarnya, gitu ya. Saya tahu persis susunan kata-kata dalam bahasa Arab. Teman-teman saya sekalian, itu Allah pakai lam namanya lam taukid, pakai qad namanya harfut taukid, habis itu pakai fiil madhi. Itu tuh artinya tumpuk-tumpuk tuh. Artinya tuh untuk menguatkan dengan penguatan yang sangat-sangat besar gitu. Allah bilang laqad manallah. Jadi kalau diartiin bahasa Indonesianya tuh kayak kurang lebih gini loh. Sungguh-sungguh Allah telah benar-benar. Oh, gimana itu? Karena lamnya sama qadnya gitu kan. Sungguh-sungguh Allah telah benar-benar. Benar-benar apa? Memberi. Nah, ini saya bahas lagi nih, biar ibu-ibu ngerti gitu. Jadinya orang-orang yang suka bilang-bilang kayak merayakan maulid gak ada dalilnya, kayak mencintai Nabi Muhammad dianggap berlebihan, kayak kita baca sholawat banyak-banyak dianggap terlalu memuja-muja Nabi Muhammad gitu. Istilah dalam bahasa Arabnya ghulu gitu ya, mereka menganggapnya kayak berlebih-lebihan gitu. Biar paham nih bahwa kita itu bukan berlebih-lebihan, teman-teman. Seapa-apanya kita sama Nabi Muhammad itu nggak ada ya loh, nggak ada menurut saya yang pernah benar-benar menghargai Nabi sesuai dengan haknya Nabi. Kalau haknya Nabi itu 100, yang kita lakukan tuh nggak nyampe 10 dari menghargai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi saya cuma pengen nih teman-teman nih biar ngerti gitu, biar paham bahwa yang kita kerjakan itu bukanlah sesuatu hal yang tidak ada dasarnya dalam agama kita gitu. Ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting. Kata Allah SWT, laqad manallah. Sungguh telah benar-benar Allah memberi. Nah, memberi itu pun bahasa Arabnya banyak. Memberi itu teman-teman bahasa Arabnya bisa wahabaya hibu hibatan, bisa juga a'ta yu'ti i'taan, gitu ya. Nah, Allah makainya di sini kata-kata man. Apa itu man? Memberi pemberian besar yang sampai boleh diungkit, yang sampai boleh diundat, boleh disebut-sebut. Kamu kalau ngasih sesuatu nggak akan kamu sebut-sebut kalau pemberian tersebut biasa-biasa aja, apalagi kecil. Kamu boleh mengungkit pemberian itu kalau pemberiannya tuh besar banget. Nah, dalam Islam Allah mengatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan man. Man tadi ini. Man itu menyebut-nyebut pemberian. Gak boleh. Kita gak boleh ngundat pemberian. Gak boleh ngungkit pemberian. Katanya para ulama yang boleh ngungkit pemberian tuh cuman ibu sama anaknya, sama Nabi kepada umatnya.
Itu doang. Sisanya yang lain mau guru, mau saudara kita gitu kan, mau tante ke ponakan, atau suami ke istri, apalagi istri ke suami. Oh kagak ada syukur-syukur ya bang. Kurang apa aneh bang, mente bang. Itu nggak perlu teman-teman sekalian. Karena memang yang namanya man itu pemberian yang sampai mengungkit gitu ya, sampai diungkit itu bisa ngebatalin apa yang sudah kita lakukan dari pemberian tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini menggunakan kata-kata man untuk menunjukkan betapa sangat besarnya anugerah tersebut. Apa nih? Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh telah benar-benar Allah menganugerahkan kepada orang-orang yang beriman. Artinya ini adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Apa nih? Kalau kita nanya gitu kan, apa sih pemberian yang paling pantas buat disyukuri? Apa sih hadiah Allah yang paling perlu untuk kita syukuri dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini? Allah kasih tahu jawabannya. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Apa itu? Idba'atha fihim rasulah. Allah telah utuskan buat kalian Nabi Muhammad. Jadi pemberian Allah terbesar dalam hidupmu, dalam hidupku, dalam hidup kita adalah terutusnya Nabi Muhammad buat kita. Makanya yang paling gede anugerahnya, yang paling besar pemberian Allah padanya adalah yang gede jatah Nabi Muhammad dalam hidupnya. Bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling cantik rupanya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling cerdas otaknya, bukan yang paling banyak ilmunya. Teman-teman saudara sekalian, bukan yang paling dicintai sama orang lain, bukan. Kalau kita nih, siapa yang paling beruntung di antara kita, yang paling dapat anugerah indah yang paling banyak? Siapa? Yang paling gede jatah Nabi Muhammad dalam hatinya. Silahkan lihat-lihat. Maka saya sampaikan, kita semuanya punya peluang. Kita semuanya punya kesempatan buat jadi orang-orang beruntung. Kita semuanya punya kesempatan buat jadi orang-orang mulia. Kita semuanya masing-masing punya kesempatan yang sama untuk bisa hidup dalam keadaan mulia dan dalam keadaan dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan Nabi Muhammad SAW. Taruh Nabi Muhammad dalam hatimu, besarkan porsi Nabi Muhammad dalam dirimu, kamu akan menjadi orang-orang yang paling beruntung. Sebab kamu berarti telah dikaruniai Allah yang paling besar, pemberian yang paling besar, pemberian paling berkelas, teman-teman sekalian. Nih ya, cobain liatin. Siapa di antara kita yang kenal sama gubernur zamannya Habib Ali Habsyi? Gubernurnya Habib Ali Habsyi, ada yang kenal apa enggak? Hah? Atau presiden Yaman deh. Presiden Yaman tempat Habib Ali Habsyi waktu itu hidup. Ada yang kenal? Nggak kenal? Saya nggak tahu. Dan saya nggak mau tahu. Tahu nggak siapa perempuan paling cantik? Anggaplah Miss Universe kayak apa kayak gitu. Zamannya Habib Ali Habsyi. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Atau gini deh, orang paling kaya zaman Habib Ali Habsyi. Ada yang kenal? Nggak kenal kita. Kita nggak kenal dan kita nggak pengen kenal. Kenapa? Mali walihim, kan begitu ya? Apa urusan sama dia? Akan tetapi Allah muliakan Habibana Ali Habsyi. Akan tetapi Allah tinggikan namanya Habib Ali Habsyi. Akan tetapi Maulid Habib Ali Habsyi 110 tahun sesudah wafatnya Habib Ali Habsyi dikenal, dibaca di mana-mana. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, saya ini banyak kelilingan. Tiap hari saya kelilingan, paling kalau bulan Maulid kayak begini nih. Nggak kenal tempat dah saya, sampai ketemu suami takut dia nggak kenal aja. Siapa intip? Ya Allah, dari tiap hari pergi-pergi mulu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, saya pernah pergi ke sebuah
tempat di tengah-tengah Madura. Jadi Pulau Madura sebenarnya, cuman itu daerahnya itu kayak dalam banget gitu. Dari pusat kotanya nih, saya jalan itu sekitar 2 jam. Saya berkendara naik mobil tuh 2 jam. Dan selama 2 jam itu teman-teman saya sekalian, itu sebelah kiri saya lautan, Laut Jawa itu. Sebelah kanan saya itu hutan. Hampir sepanjang jalan, entar kelihatan gitu ada beberapa perumahan penduduk dikit gitu ya. Habis itu hutan lagi. Sebelah kirinya tetap nih, tetap lautan terus. Saya sampai khawatir aja, ini kira-kira majelis saya ada yang hadir apa enggak ya? Ini kalau misalnya banyak yang hadir nih, saya mesti periksain kakinya. Napak apa enggak? Takutnya gitu jin-jin dari hutan-hutan sama dari lautan pada datang ke situ kan gitu ya. Waduh, curiga nih saya. Dan itu benar-benar tempatnya di sebuah pondok pesantren di tengah-tengah hutan, teman-teman. Saya udah ngeri aja. Datang waktunya sore, kita kan acaranya ba'da maghrib. Masukin ke kamar, terus ya udah deh kita sholat ini apa. Baru kemudian mulai tuh habis isya kedengeran suaranya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, baca kitab maulidnya Habib Ali Habsyi. Saya keluar teman-teman, dan di sanalah saya terperangah ribuan. Yang hadir bukan 100-200 orang, ribuan. Sampai saya pastiin napak semua, alhamdulillah. Orang semua ternyata segitu banyaknya. Mereka bawa bendera-bendera tulisannya ya Habibana Ali. Habib Ali Habsyi. Ya Habibana Ali. Habis itu mereka baca sholawatan ya Habibana Ali Syailillah 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 ya Imam Ibnil Imam Syailillah Syailillah Syailillah. Itu teman-teman sambil mereka kibarkan bendera-bendera tulisannya ya Habibana Ali. Kitab Maulid Simtuturor hampir dihafal sama mereka. Padahal mereka itu belum tentu paham bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Arab. Bahasa Indonesia aja belum tentu ngerti. Madura di tengah-tengah pulau kok. Saya ngomong aja belum tentu paham. Akan tetapi Maulid Simtuturor tuh nyaris dihafal sama mereka. Saya heran aja tuh, ya Allah Habib. Saya pikir luar biasa bener Habib nih. Tuh, saya lihat pemandangan itu nggak lama datang waktu haul Habib Ali Habsyi di Solo, ya kayak sekarang nih kan beberapa hari lagi haulnya Habib Ali Habsyi kan di Solo. Saya hadir, saya ketemu sama keluarganya Habib Ali Habsyi, cucu-cucunya yang juga dari Sewun waktu itu, yang juga dari Jeddah waktu itu ada Bapak Anissa, ya. Beliau adalah menantu dari Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf Jeddah. Saya bincang-bincang lah sama mereka ini. Ada Umi Wardah tentu aja, ada beberapa keluarga Habib Ali Habsyi lah. Ceritalah saya nih ceritanya. Pakai bahasa Arab, pakai Indonesia gitu kan, biar semuanya pada ngerti gitu. Saya bilang, wih kemarin saya begini begitu segala macam. Saya akhiri cerita tadi itu. Saya bilang saya benar-benar ngelihat madharnya Habib Ali Habsyi. Saya benar-benar ngelihat kemuliaannya Habib Ali Habsyi. Saya bilang nih orang kalau udah deket sama Nabi Muhammad tuh, gitu ceritanya tuh. Mulia nggak pakai media, mulia nggak pakai wartawan, mulia nggak pakai ada CCTV, kamera, belusukan dan lain sebagainya. Ada apa semua sarana prasarana buat viral, sarana prasarana buat terkenal. Kalau udah Allah subhanahu wa ta'ala lihat nih hati penuh dengan kekasihku Muhammad, Allah muliain. Kemuliaan gak pakai batas waktu. Orang-orang tuh yang viral-viral karena selain Nabi Muhammad, ada batas waktunya. Berapa lama sih? Sebulan, 2 bulan? Setahun, 2 tahun? 10 tahun, 20 tahun? Kelar habis itu teman-teman. Akan tetapi kemuliaannya orang yang karena Nabi Muhammad. Nih Habib Ali Habsyi 110 tahun.
tambah viral aja. Simtuturor tambah dibaca aja di mana-mana. Maulid-maulid yang asalnya nggak baca simtuturor sekarang pada baca simtuturor. Kan begitu tuh. Masya Allah. Saya bilang nih sama keluarganya Habibana Ali Habsyi. Saya bilang, Masya Allah nih Habib, pasti dulu gak pernah nyangka kalau bakalan jadi seviral itu di Madura. Kalau bakalan maulidnya nih nyampe kemana-mana. Saya bilang, termasuk di tengah-tengah Pulau Madura. Yang sampai saat itu aja saya namanya apa gitu tuh, lupa tuh nama daerahnya. Teman-teman saya sekalian, gak lama kemudian saya dikasih kabar sama salah satu dari orang yang waktu itu dengerin cerita saya. Dia bilang, Ustazah tahu nggak? Saya pernah baca dari salah satu kalimatnya Habib Ali Habsyi. Jadi Habib Ali Habsyi itu udah nulis. Ada salah satu dari kitabnya Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi itu diktein ke murid beliau yang memang penulis beliau, namanya Umar Maula Khaila. Teman-teman sekalian, beliau bilang di situ, kitab maulid saya ini akan tersebar, akan dibaca orang sampai ke Pulau Madura. Darah Habib Ali Habsyi gak pernah datang ke Indonesia, apalagi ke Madura. Serius sekalian, mereka yang dekat sama Nabi Muhammad, sama Allah tuh dinaikin derajatnya setinggi-tingginya, di luar batas kemampuan manusia untuk bisa mencerna. Nah, mulianya tuh tambah meninggal, tambah mulia. Sementara orang-orang tuh yang nyari kemuliaannya bukan dari Nabi Muhammad, ada batas waktunya, ada masa kadaluarsanya. Teman-teman saudara sekalian, siapa di antara kita yang sesudah presiden meninggal dunia mau datang ziarah, sampai susah-susah, sampai bela-belain keluar uang ziarahin presiden? Gak ada, gak perlu kita. Wala gubernur, wala presiden, teman-teman. Apalagi yang lain-lainnya. Orang-orang dunia tuh dianggap mulia, seberapa ente bisa mulia? Akan tetapi kalau yang kamu ambil adalah anugerah terbesar yang Allah berikan ke atas muka bumi ini, maka kamu akan mulia dari di sini hingga kamu dalam kubur, namamu ditetapkan Allah di atas muka bumi ini. Makanya teman-teman saya sekalian, saya Ali terus, barangkali ada yang lupa, selalu berpikir bahwa bagi saya penting untuk menjadi seseorang yang kenal dan dikenali sama Nabi Muhammad. Dan bagi saya nggak penting, andai seisi dunia ini nggak kenal sama saya. Yang penting bukan suami saya, ya kan? Maksud saya, kalau saya sekedar dikenalin, cukup buat saya untuk suami saya, orang tua saya, saudara-saudara saya, ponakan-ponakan saya, keluarga saya, kenal dan menyayangi saya, udah cukup buat saya. Selebihnya, andai nggak ada satupun orang di atas muka bumi ini kenal sama saya, nggak penting buat saya, nggak masalah buat saya. Yang penting satu aja yang kenal sama saya, namanya Muhammad, namanya Sayyiduna Muhammad, namanya junjungan saya Sayyiduna Muhammad. Selagi dia kenal sama saya, selagi beliau berkenan untuk tahu, ini dia nih Halimah Ali terus nih, udah cukup buat saya. Cukup buat dunia saya, cukup buat akhirat saya. Dunia saya sih nggak perlu banyak kok, apaan, cuman baju doang, makanan, kan gitu, sama tempat tinggal. Insya Allah Allah nggak akan kok sama yang kafir-kafir aja dikasih, apalagi sama saya. Urusan itu saya nggak perlu khawatir. Teman-teman saya sekalian, dunia saya, mati saya, kubur saya, akhirat saya, cukup buat saya punya Nabi Muhammad. Cukup. Ayo, kamu mau lawan argumen saya dengan apa? Silakan. Oh enggak usah, menurut saya yang penting itu punya pangkat. Ini kan silakan aja. Di kuburan kamu nggak bakal dipanggil sama gelar-gelar kamu itu. Kepada yang terhormat Ibu Jenderal Bintang 4,
Gak akan, teman-teman. Di dalam kuburmu, malaikat gak akan peduli kamu siapa, gelarmu apa, prestasimu apa di atas muka bumi ini. Akan tetapi malaikat peduli. Kenalkah kamu? Apalagi dikenalkah kamu sama seseorang bernama Muhammad? Pernah tahu nggak kalau pertanyaan kubur tentang Nabi Muhammad itu bukan man nabiyuka, bukan siapa Tuhanmu? Pernah tahu nggak? Atau selama ini kamu kira pertanyaan kubur tentang Nabi Muhammad itu akan berbunyi man nabiyuka, man rasuluka gitu? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Enggak gitu. Kalau siapa Tuhanmu benar. Nanti pertanyaannya kan man rabbuka. Tapi kalau siapa nabimu, itu pertanyaannya nggak kayak begitu, teman-teman. Kamu salah kalau nyangka seperti itu. Karena nggak gitu bunyi pertanyaannya. Jangan sampai kita masuk kuburan, pertanyaannya kok nggak saya perkirakan nih. Di luar prediksi nih. Jawabannya gimana nih? Nah ini makanya saya kasih tahu nih. Bocorannya saya kasih tahu dari sekarang. Biar ngerti jawabnya ya, saya kasih contekannya. Nah silakan dicari di hadis-hadis Nabi Muhammad alaihissalam. Pertanyaannya memang akan berbunyi seperti ini, teman-teman saya sekalian. Ini saya dapat dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid yang bersambung dengan gurunya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pertanyaannya akan berbunyi, apa pendapatmu tentang seorang bernama Muhammad bin Abdullah? Pertanyaannya, apa pendapatmu tentang seseorang bernama Muhammad? Kurang lebih kayak siapa Nabi Muhammad bagimu? Siapa Nabi Muhammad bagimu? Kalau kamu sepanjang hidup gak pernah kenal cinta sama Nabi Muhammad, minggir, pertanyaan ini bukan untuk kamu. Bersiap-siaplah untuk tidak bisa menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar nakir. Karena pertanyaannya tentang siapa Nabi Muhammad bagimu. Apa pendapatmu? Allah ya. Hati-hati teman-teman. Sisa umurmu berapa? Cepetan deketin Nabi Muhammad. Biar gak keburuan nyesel nantinya dikubur mati gak bawa cinta sama Nabi Muhammad. Mati tuh kamu tuh beneran. Udah kamu masuk dalam alam kubur, kamu gak bawa cinta sama Nabi Muhammad, aduh urusannya berabe tuh teman-teman. Berat urusannya. Berat urusannya. Kalau kamu menganggap sepanjang hidup di dunia Nabi Muhammad kayak siapa gitu, kayak orang lain bagimu, ketika ada pertanyaan, apa pendapatmu tentang Nabi Muhammad? Karena yang menjawab saat itu bukanlah pengetahuan, tapi rasa hati. Tapi begitu kamu punya cinta sama Nabi Muhammad, begitu ditanya apa pendapatmu tentang Nabi Muhammad, innahu habibi wa habibullah. Dia adalah kekasih hatiku dan kekasih Allah. Innahu Rasulullah ilayya, sesungguhnya dia adalah utusan Allah kepadaku, penunjuk jalanku menuju surga, penyelamat hidupku dunia hingga akhirat. Jika sedekat itu kamu sama Nabi Muhammad, kamu akan menjadi orang-orang yang paling beruntung. Sebab anugerah indah yang terbesar di atas muka bumi ini, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulah. Ketika Allah mengutuskan seorang utusan, namanya Nabi besar Muhammad. Maka ambil apa yang Nabi Muhammad sama Allah Subhanahu wa taala fungsinya, tugasnya Nabi Muhammad kepada kita, ambil jatah yang paling besar. Apa itu? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim rasulan min anfusihim. Tadi ya. Seorang utusan dari jenis kalian sendiri, dari jenis manusia. Apa tugasnya Nabi Muhammad kepada kita ini? Apa sih hadiah Allah kepada kita? Kan Nabi Muhammad ngapain kita nih? Yatlu alaihim ayati, membacakan kepada kalian firman-firman Allah. Dengerin. Firmannya dengerin. Ayat Al-Quran tuh dibacain sama Nabi Muhammad. Fahami. Gimana caranya buat memahami? Mesti belajar. Makanya kita nggak bisa
Asal cinta aja sama Nabi Muhammad nggak bisa. Ngaji kamu, ngaji, cari tahu. Karena teman-teman, kalau mau cari tahu ajaran Nabi Muhammad nih, kamu nggak bisa hanya dengan belajar, karena ini urusan rasa. Urusan rasa hanya bisa ditularkan, bukan diajari. Saya ditanya sama orang, ada para bunyai ya. Waktu itu kami bikin pertemuan di Jawa Timur sana. Salah satu pertanyaannya gini, Ustazah, apa menurut Ustazah cara terbaik buat bisa cinta sama Nabi Muhammad SAW? Apa nih dari pengalaman Ustazah tuh yang bisa bikin orang cinta sama Nabi Muhammad nih? Saya nih kayak nggak bisa cinta gitu sama Nabi Muhammad. Nih apa nih yang bisa saya kerjain nih buat bisa bikin saya cinta sama Nabi Muhammad? Nggak lain nggak bukan teman-teman. Kamu hadir, kamu duduk di majelis yang di situ terdapat orang-orang yang cinta sama Nabi Muhammad. Kamu duduk hadir di majelis para habaib, para ulama yang punya cinta sama Nabi Muhammad. Mereka bisa ngasih tahu caranya. Mereka bisa nyicipin sama kamu rasanya. Bahkan gak lewat ucapan kadang-kadang, tapi lewat rasa. Saat mereka dengan sepenuh hati cinta kepada Nabi Muhammad SAW, Allah turunkan rahmat jatuh juga ke hatimu. Tuh. Makanya kenapa kita perlu hadir maulid sana, hadir maulid sini. Saya sering bilang tuh, di Jakarta jangan tinggalin 3 maulid. Maulid Al-Hawi, maulid Kuitang, maulid Luar Batang. Kenapa gitu Ustazah? Di sana kamu ketemu orang-orang yang punya rasa. Di sana kamu ketemu makam dari waliullah yang di sana tentu saja nggak akan meninggal dunia, teman-teman. Mereka bisa ngasih hadiah berupa tambahnya rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kenapa kita perlu ziarah makamnya para wali-wali? Makanya kenapa kita perlu hadirin hall di Solo, kita perlu hadirin hallnya para ulama-ulama, gitu kan? Karena itu yang bisa bikin kita jadi kenal rasa. Itu kayak ibaratnya nih ya, kamu nanya gitu sama orang sepinter apapun kamu tanya, apa sih rasanya pisang? Kamu nggak pernah tahu rasanya pisang. Apa sih rasanya pisang? Dia bisa cerita apa, teman-teman? Sepinter apapun orang mendeskripsikan rasa, itu apakah dapat membuatmu jadi ngebayangin rasa? Susah. Manis, oh kayak gula ya? Enggak kayak gula. Kayak apa dong? Kayak duren? Enggak kayak duren. Duren kan manis. Iya tapi nggak sama. Semangka. Oh nggak bisa, nggak sama. Pisang itu agak ada wangi-wangi. Oh nangka. Nggak bisa teman-teman. Pisang ya pisang. Kalau kamu mau tahu rasanya pisang, kamu datang ke tukang jual buah. Atau kamu datang ke orang yang punya buah pisang. Kamu tanya sama dia, saya pengen tahu rasanya pisang. Oh pengen tahu, hipotekin. Nih pisang. Udah, sekali kamu datang, sejam 2 jam kamu datang, kamu udah ngerti rasanya pisang. Kamu pengen tahu rasanya pisang, kamu pengen tahu rasanya cinta sama Nabi Muhammad SAW, datang di majelis-majelis maulid yang di sana dihadiri oleh orang-orang yang punya rasa cinta sama Nabi Muhammad. Belajar rasa sebelum kamu mati, biar ketika kamu mati kamu udah bawa cinta sama Nabi. Karena repot masalahnya kalau sampai kamu mati kamu nggak kenal sama pejabat nomor 1-nya Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi besar Muhammad SAW. Berat urusannya teman-teman. Kalau kamu belum cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Nabi Muhammad bikin kita bersih, bikin kita suci. Nggak ada orang bisa bikin kita bersih dari dosa-dosa, bersihin kita dari aib-aib diri, bersihin kita dari noda-noda, ngebenerin cara berpikir kita lebih daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah yang mengatakannya dalam Al-Quran. Yuzakkihim. Nabi Muhammad tuh ngebersihin kalian. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi yang paling ngerti ngajarin Al-Quran. Nabi yang paling ngerti ngajarin kebijaksanaan dalam kehidupan. Nabi yang paling ngerti. Makanya deh orang nggak punya cinta sama Nabi Muhammad, dia mau ngajarin Al-Quran. Al-Quran yang mana? Al-Quran yang mana maksud kamu? Al-Quran yang kami tahu adalah Al-Quran yang turun di hati Nabi Muhammad. Gak ada ceritanya orang gak dekat sama Nabi
Muhammad mau ngajarin Al-Quran. Ya kalau kayak gitu modelnya, maka iblis yang ngajarin, nggak salah nggak bukan. Pemahamanmu terhadap Al-Quran salah-salah semuanya. Bukan Al-Quran yang itu kok yang Allah turunin. Al-Quran yang Allah turunin, turun di hati Nabi Muhammad. Kamu pengen ngerti Al-Quran yang turun di hati Nabi Muhammad, kamu mesti cinta sama Nabi Muhammad. Kamu mesti deket sama Nabi Muhammad alaihissalam. Kamu mesti ambil rengkuh Nabi Muhammad sebagai hadiah terbesar dalam kehidupan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nabi yang ngajarin Al-Quran. Nabi yang ngajarin caranya kehidupan. Kamu pengen jadi orang yang ngerti berbagai macam hal, deketi Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi sekalian, orang kalau deket sama Nabi Muhammad, tuh untanya Nabi Muhammad, khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Biarin jalannya unta saya, dia tahu harus berhenti di mana. Allah wahyukan kepada unta ketika ia dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kita juga, nih kita nih jadi umat nih, nggak bakalan bingung-bingung kamu kalau dekat sama Nabi Muhammad. Kamu tahu mesti ngomong apa sama suami kamu, kamu faham cara ngedidik anak-anak kamu, kamu faham mesti bicara sama setiap orang dengan bahasa seperti apa, kamu ngerti. Kenapa? Kamu dekat sama cahaya, kamu dekat sama baginda, kamu dekat sama manusia yang Allah mengatakan tentangnya, wa allamal al-insan allamahul, Allah yang ngajarin Nabi Muhammad. Wala syak annahu al-maqsud bihadha at-ta'lim min hadratir rahmanir rahim. Enggak ragu-ragu lagi. Yang disebut insan yang diajarin sama Allah itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kamu pengen ngerti ilmu berbagai macam hal dalam kehidupan ini, enggak lain enggak bukan deketin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang itu Nabi Muhammad tuh begitu buat kita. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Kamu sebelum kenal sama Nabi Muhammad fi dhalalin mubin, kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Selagi kamu belum dapetin Nabi Muhammad, kamu hanya akan berada dalam kesesatan yang nyata. Mau sepinter apapun dirimu, mau sekaya apapun dirimu, mau hafal Al-Quran sekalipun dengan lisanmu, kamu belum kenal sama Nabi Muhammad, kamu belum dekat sama Nabi Muhammad, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Yo, mumpung sama Allah masih dikasih kesempatan hidup, deketin Nabi Muhammad. Deketin Nabi Muhammad. Biar gak nyesel. Biar gak nyesel teman-teman. Deketin Nabi Muhammad SAW. Dah, dalam hidup kita nih dah, dalam hidup saya sudah memutuskan untuk hanya berkenan mengkampanyekan Nabi Muhammad. Dalam hidup ini saya sudah memutuskan untuk hanya mau mendekati seseorang bernama Muhammad. Selebihnya biarkan hanya menjadi aksesoris dalam kehidupan saya, tidak akan menjadi fokus dalam hidup saya. Yuk, ikutin caranya. Ikutin caranya. Mudah-mudahan Allah SWT karuniakan pada kita kedekatan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Menjadikan kita orang yang beruntung sama Nabi Muhammad. Menjadikan kita orang yang tambah dekat sama Nabi Muhammad hingga mati buat cinta sama Nabi Muhammad, insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.